Kecintaan Lucky Hakim terhadap hewan peliharaan termasuk ular memang tidak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dengan hobinya memelihara banyak jenis binatang melata tersebut di rumahnya. Dan kemarin Lucky tampak kian sumringah lantaran anak ular-ular sanca kembang yang telah dipesannya sejak lama dari peternak ular akhirnya datang. Dan seperti inilah kebahagiaan mantan suami Tiara Dewi tersebut saat menyambut kehadiran ular-ular barunya itu. Ini ular pesanan saya akhirnya datang. Setelah pesan lumayan lama, saya kasih begini biar dia nggak kaget, jadi bisa dipegang. Nah setelah dipegang, baru dia nggak kaget tuh. Udah tahu kalau misalnya memang ada orang mau megang gitu. Nah ini dari peternaknya memang udah dikirim ke sini. Sama saya memang semua saat ini lagi mau mengembangkan sanca kembang. Sanca kembang, mengembangkan sanca kembang. Reticulatus python. Tapi karena harganya lumayan, maka saya belinya kecil-kecil dulu. Oh, jadinya packingnya kecil-kecil gitu ya? Iya. Ih, kecil banget. Kecil banget ya? Ini baru lahir kayaknya. Itu kalau gitu gigit nggak mas? Kadang-kadang gigit. Ini namanya Retic Phantom Sunfire Platinum. Tapi matanya itu yang gitu sih, gede-gede. Matanya hitam ya? Panik. Iya, matanya besar. Dengan kehadiran ular-ular barunya tersebut, maka jumlah ular peliharaan artis dan juga anggota dewan ini tidak lagi mencapai belasan, tetapi sudah mencapai 40 ekor lebih ular-ular. Dan dikala senggang, Lucky kerap menunjukkan kecintaannya pada ular-ularnya itu yang jenis dan ukurannya berbeda-beda dengan mengumpulkannya di satu kamar khusus. Ular ini selalu cari tempat yang pojok, gelap, dan apa jadi saya udah antisipasi bahwa nanti ini kalau begini dia akan pasti ke pojok-pojok gitu. Dia paling besar, jadi dia mungkin mau cari spot sendiri di depan pintu. Ya nggak apa-apa, saya juga sebenarnya menghindari satu kasur sama yang paling besar karena dia bisa ngelilit, dia udah bisa ngelilit. Jadi ular memang senangnya di pojok-pojok, di celah-celah gitu. Ya, jadi kalau pemirsa penasaran, di sini ularnya ada berapa? Jadi ularnya ada 40 ekor. Kok sepi ya? Karena ular tuh selalu masuk ke tempat-tempat yang gelap, ke tempat-tempat pojok-pojok atau apa. Coba aja kita hitung aja nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kecil lagi ada, bisa lihat pemirsa tuh. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 ini, yang ini tadi udah dihitung. 39, nah yang terakhir 1, 40 di palanya lihat. Ah, itu. Dan yang mengejutkan ternyata setelah puas bermain bersama dengan koleksi binatang melata peliharaannya itu, jika kantuk tiba-tiba menyerang, Lucky pun terkadang nekat tidur bareng dengan puluhan ular peliharaannya itu. Ya, seperti seorang raja ular, Lucky pun tertidur dengan nyenyak sementara puluhan ular mengelilinginya seperti tengah menjaganya. Tidur sama ular udah sering ya, berkali-kali. Dulu ketika kandangnya rusak, ada ular besar, saya tidur bareng dia. Terus saya miara ular udah dari tahun 94 tuanya saya. Tahun 94, jadi udah terlalu banyak pengalaman ini dan itulah. Tapi kalau ini bukan pertama kali saya tidur dengan ular, belum pernah sebanyak ini. Biasanya paling cuma dua ular gitu, karena beli satu tapi satu lagi terus kandangnya belum ada, udah malam, akhirnya saya taruh kamar, semacam itulah. Tidur pertama kali sama ular itu ketika saya piara ular dan belum diizinin, jadi saya masukin bawa di kamar.
Terus saya mainin ularnya kecil sih, waktu masih SMA lah, 17 tahun yang lalu mungkin ya, 20 tahun yang lalu. Itu ular kecil, ular sawah. Memang nggak berbisa pada saat itu, jadi tidur sama ular sebenarnya ya karena memang nggak pengen ketahuan gitu, nggak pengen diketahuan karena waktu itu masih belum boleh piara ular secara terang-terangan gitu. Bermain-main dengan ular yang termasuk kategori binatang berbahaya, maka dililit dan dipatuk menjadi resiko yang tak bisa dihindari. Hal itu pula yang sempat dialami Lucky dan rekannya saat tengah bermain-main dengan ular-ular tersebut. Namun lantaran sudah kadung cinta mati dengan ular, maka Lucky pun tidak pernah kapok. Dan seperti inilah insiden yang dialami Lucky dan rekannya saat dililit dan dipatuk ular. Mau ya? Kurang dekat mas. Saya zoom kok, saya zoom. Oh zoom ya? Lagi. Oh berdarah juga. Nah dia tuh. Benarnya adalah bersama-sama teman-teman yang memang juga ngerti ular gitu. Jadi saya sama Fajar sama temannya juga saling bahu-membahu. Nanti kalau dia lagi ada urusan ular yang gede-gede, saya juga datang ke rumah dia, gitu, bantuin. Inilah gunanya saya ada teman-teman kalau lagi mainan ular, karena kalau enggak bisa benar-benar kecekek. Ini serius nih, maksudnya dia nggak bermaksud nyelakain, cuman grabbingnya dia, ngegrabnya itu keras. Tunggu sebentar. Nah karena dia memang panjangnya masih belum 2 meter, saya masih bisa buka sendiri. Tapi kalau panjangnya udah lebih dari 2 meter, itu nggak boleh sendirian, harus ada teman-teman yang juga ngerti ular. Ya kayak dicekek orang tapi belum kencang karena dia nggak bermaksudnya kayak dia cuma pegangan doang. Kalau dia bermaksud jahat mungkin lebih sakit. Nah saya mau tunjukin, kalau yang saya taruh di sini segede gitu, itu baru bahaya kalau nggak ada orang lain. Ngomongnya udah susah, nah kan tapi karena panjangnya masih di bawah 2 meter, saya masih bisa buka kayak gini nih. Ini udah mulai bahaya tuh, kalau misalnya dia ngelingkar udah mulai bahaya satu lingkaran. Keringetan, saya sebenarnya nggak nyaman tuh, saya buka dulu deh. Ah iya. Awas itu tuh nyata. Nah, itulah gunanya teman, Jar. Ternyata berguna juga kamu, Jar ya. Saya digigit ular ketika nggak lagi tidur sama ular. Lagi biasanya tuh ya, pas lagi ngasih makan atau bersihin kandang. Itu paling sering karena ular itu begitu bau makanannya langsung insting liarnya tuh timbul, yang tadinya jinak tiba-tiba jadi liar dan galak kayak kesetanan gitu, kayak udah nggak inget saya yang punya gitu ya. Mereka juga nggak pernah peduli juga. Itu pernah kegigit atau lagi bersihin kandang, mungkin dia kaget karena tangan saya jalannya cepet gitu kan, lagi nyikat atau apa, ngegigit. Setelah aksi nekat Lucky Hakim tidur bersama ular-ularnya, kini giliran kisah sukses Ria Ricis si Ratu Squishy yang sudah membeli 3 mobil dan rumah dari hasil bermain squishy. Seperti apa kisahnya? Simak intens setelah yang berikut. Ria Ricis si Ratu Squishy. Dari Squishy, ia mampu membeli 3 buah mobil dan rumah. Lalu seperti apa saat Ricis menikmati hasil jerih payahnya tersebut? Dan bagaimana pula koleksi ribuan Squishy milik Ricis yang saat berbelanja mampu menyedot dana hingga jutaan rupiah?